Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahbudu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pagi yang cerah ini, yang mana saya ingin menyinggung sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dari itu saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang dimana kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tausiah ini saya akan membawakan yang berjudul Hidup Lebih Berkualitas dengan Bersyukur. Di pagi yang cerah ini tentunya kita memulai sebuah aktivitas yang begitu banyak. Banyak orang-orang yang menjalankan aktivitasnya masing-masing, dari bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Maka dari itu, tak lupa syukur yang kita alami, syukur yang kita rasakan tentunya harus begitu besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sebuah kehidupan yang begitu indah, yang dimana hal ini dapat membuat kita untuk selalu bersyukur sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 yang menyatakan bahwa lain syakartum lazidannakum, bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan terus meningkatkan nikmat kita. Maka dari itu tak lupa bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari patutnya kita selalu bersyukur, karena dengan bersyukur maka hidup kita lebih terasa cukup, hidup kita lebih terasa tidak merasa kekurangan dan tidak merasa berlebihan, karena apa yang kita syukuri merupakan itu sebuah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bahwa syukur adalah sifat orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Allah berfirman, jika kalian ingkar, sungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Sebab selamatnya seorang dari azab Allah, itu Allah berfirman, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Kisah surat An-Nisa ayat 4 surat 147. Janganlah kamu menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki dunia. Allah berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Kisah surat Al-Imran. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ash'ab. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Walau keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Ketika kita telah melaksanakan aktivitas sehari-hari, lalu kemudian apa yang kita dapatkan dari itu, maka patutnya kita selalu mengucapkan rasa syukur, karena sejatinya Allah sudah menjanjikan bahwa ketika kita bersyukur, kita selalu ditingkatkan keimanan kita selalu diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Kita sebagai umat Islam harus meyakini sungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka datangnya dari Allah. Betapa limpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Kisah surat An-Nahl. Kaum muslim yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungannya saja kita tidak mampu. Allah berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah padaku dan janganlah kalian ingkar. Kisah surat Al-Baqarah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama, yaitu bila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila berbuat dosa, maka dia beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rizki dan harta yang melimpah akan terasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka dari itu kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan dan anggota badan. Minhajul Qasidin. Caranya yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga
muncul kecintaan kita kepada Allah. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Syukur adalah sifat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh ibunda Aisyah, Rasulullah biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Inilah suri tauladan kita sebagai umat muslim. Semoga kita bisa meneladani sifat Rasulullah SAW. Mungkin itu tausiah yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama Bagus Muhammad, Universitas IAIN Ternate, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala